Halo sahabat tetangga story. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe, agar kisah-kisah inspiratif lainnya terus hadir dalam hidup kita. Namaku Larasati, tapi orang-orang memanggilku Laras. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Sejak ayah meninggal 5 tahun lalu, ibuku yang lemah jantung harus mengurus kami sendirian. Melihat beliau begitu lelah setiap hari, aku bertekad mencari kerja di luar negeri. Berangkatlah aku ke Hong Kong, jadi asisten rumah tangga di rumah seorang pengusaha restoran bernama Mr. Chong. Usianya sekitar 60-an, tapi masih sangat sehat dan tegas. Rumahnya luas, bersih, dan penuh aturan. Tapi aku tidak pernah merasa tertekan, karena dibanding majikan lain, Mr. Chong sangat menghargai pekerjaannya. Selama 2 tahun aku bekerja, tidak pernah sekalipun ia membentak. Bahkan setiap Imlek, aku diberi angpau dan boleh video call lebih lama dengan ibu. Aku rutin mengirim uang, dan alhamdulillah, kondisi ibu semakin membaik. Dia sering bilang, "Laras, ibu bangga padamu. Tapi jangan kerja terlalu keras ya, nak." Hidupku seperti sudah berada di jalur yang tenang. Aku bangun jam 5 pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan sore hari kadang ikut bantu di restoran milik Mr. Chong. Aku bahkan mulai bisa menabung. Dalam hati, aku mulai berharap bisa buka warung kecil kalau kontrakku selesai nanti. Tapi, tak ada yang tahu bahwa ketenangan bisa berubah dalam sekejap. Hari itu, aku menerima telepon dari kampung. Suara adikku terdengar panik. Ibuku pingsan mendadak dan harus segera dioperasi. Biayanya jauh lebih besar dari yang aku punya. Tanganku gemetar, tubuhku lemas. Aku memandangi foto ibu di dompetku sambil berdoa dalam hati. Ya Allah, tolong lindungi ibuku. Jangan biarkan aku kehilangan dia. Namun, aku belum tahu bahwa ujian sesungguhnya baru akan dimulai. Setelah panggilan dari kampung itu, aku duduk terpaku di lantai kamar, mendekap lutut. Suara tangis adikku masih terngiang-ngiang di telinga. Katanya, ibu harus segera dioperasi dan butuh dana hampir 100 juta rupiah. Aku langsung buka aplikasi transfer, tapi saldo tabunganku bahkan belum separuh dari jumlah itu. Badanku gemetar, mataku panas. Aku ingin pulang, tapi itu tak mungkin. Tiket mahal, waktu sempit, dan kontrak kerjaku akan berakhir dalam 1 bulan lagi. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bicara pada Mr. Chong. Aku ceritakan kondisi ibu di kampung, sambil menahan air mata. Kukira dia akan bersikap biasa saja. Tapi, ia hanya menatapku lama. Lalu berkata pelan, "Laras, kamu anak baik. Kamu gadis kuat. Tapi kamu juga sedang kehabisan pilihan, bukan?" Aku mengangguk, bingung dengan arah pembicaraannya. Dan saat itulah ia menyodorkan satu kalimat yang menggetarkan seluruh tubuhku. "Kalau kamu bersedia menikah denganku secara diam-diam, aku akan bayarkan semua biaya pengobatan ibumu, malam ini juga." Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatap wajahnya yang tenang, lalu tertawa kecil karena mengira dia bercanda. Tapi tidak. Mr. Chong serius. Ia bahkan sudah menyiapkan kontak seorang ustadz lokal dan penerjemah. Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku sudah lama sendiri. Aku tidak butuh apa-apa, hanya butuh seseorang yang bisa menemaniku hingga akhir hidupku, ucapnya dengan suara rendah. Aku tak langsung menjawab. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Berdoa dalam sujud panjang, berharap ada keajaiban. Tapi keesokan harinya, adikku kembali menelepon. Suara di seberang telepon terdengar panik. "Kak," kata dokter, "kalau ibu nggak segera dioperasi minggu ini, mungkin semuanya akan terlambat." Air mataku mengalir deras. Aku hanya bisa menatap langit Hong Kong dari jendela kecil kamarku. Hati ini rasanya hancur berkeping-keping. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Dan pada hari ketiga, aku berjalan pelan menuju ruang tamu rumah Mr. Chong. Dengan suara gemetar, aku berkata, "Aku setuju, asal satu syarat, jangan pernah beritahu ibuku tentang ini." Mr. Chong hanya tersenyum dan berkata, "Baik, Laras. Kita akan menikah malam ini." Kalimat itu terdengar lembut, tapi bagiku seperti gemuruh yang menggetarkan dada. Setelah Mr. Chong bangkit dari kursinya, meninggalkan aku yang masih berdiri kaku,
Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Benarkah ini satu-satunya jalan? Kenapa hidup harus memaksaku memilih antara harga diri atau nyawa ibuku sendiri? Hari itu berjalan pelan. Sore menjelang, seorang ustadz lokal dan penerjemah tiba di rumah. Aku tak bicara banyak, hanya menjawab dengan anggukan. Hati ini kosong. Tapi di sisi lain, aku mendengar suara ibu dalam bayang pikiranku. Nak, ibu baik-baik saja di sini. Jangan menangis lagi ya. Pernikahan itu sederhana, tanpa gaun, tanpa bunga. Hanya aku, Emer Chong, ustadz, dan 2 saksi. Aku mengucap ijab kabul dalam bahasa yang tak sepenuhnya kupahami, sambil menahan tangis yang nyaris tumpah. Setelah akad itu, Emer Chong memberikanku sebuah amplop. Ini untuk ibumu. Kirimkan malam ini juga. Aku melihat nominalnya, dan tangisku benar-benar pecah. Bukan karena bahagia, tapi karena merasa aku telah menjual diriku sendiri. Malam itu aku tak bisa tidur. Kubuka foto ibu dan adikku di galeri ponsel, dan kutatap lama. Hatiku berbisik, "Ibu, maafkan Laras. Maaf karena harus melakukan ini. Maaf karena aku tak sekuat yang ibu pikir." Emer Chong tak menyentuhku malam itu. Ia hanya berkata pelan dari ruang sebelah, "Kamu bisa istirahat. Kita punya waktu panjang untuk mengenal satu sama lain." Aneh, hatiku sejenak merasa lega, tapi juga semakin bingung. Aku tahu aku kini sah menjadi istri seseorang. Tapi aku tak tahu bagaimana caranya mencintai orang yang bahkan tidak pernah kucintai sejak awal. Keesokan harinya, aku kirimkan uang itu ke Indonesia. Beberapa jam kemudian, adikku menelepon dengan suara penuh haru. "Kak, alhamdulillah, biayanya cukup. Ibu akan segera dioperasi. Kakak luar biasa." Aku membalas dengan senyum dan suara yang kubuat-buat sekuat mungkin. "Iya, Dek. Doain ya, semua lancar." Tapi saat telepon ditutup, aku menatap cincin emas kecil di jariku. Cincin itu seperti tali halus yang menjerat hatiku dengan lembut, tapi pelan-pelan menyakitkan. Aku resmi menjadi istri Emer Chong, tapi apa artinya itu, kalau aku bahkan belum siap menyebutnya suami? Hari-hari berlalu dengan cepat. Emer Chong tak pernah memaksaku melakukan apapun. Ia tetap menjaga jarak, bersikap sopan dan tenang. Tapi justru karena itu, aku makin bingung. "Aku ingin kamu nyaman dulu, Laras," katanya suatu malam sambil menyeduh teh di dapur. "Pernikahan kita tak harus terburu-buru. Aku sudah cukup tua untuk tahu bahwa cinta tak bisa dipaksa." Aku hanya diam. Dalam hati, aku bertanya, kenapa dia memilihku? Kenapa harus aku? Saat sedang membersihkan rumah, aku menemukan sebuah laci tua di ruang kerja Emer Chong. Di dalamnya, ada album foto. Dan yang membuatku kaget, adalah wajah seorang wanita muda dalam balutan kebaya, mirip denganku. Wajahnya tirus. Tatapannya lembut. Senyumnya nyaris sama. Aku tak berani bertanya langsung. Tapi sejak saat itu, rasa penasaran mulai tumbuh. Setiap malam, Emer Chong duduk di balkon. Ia menatap langit, seperti menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Aku kadang mengantarkan teh hangat, lalu pergi lagi tanpa bicara. Tapi malam itu, ia menatapku lama, dan bertanya, "Kau tahu, Laras, ada hal-hal dalam hidup yang tak bisa kita perbaiki. Tapi mungkin, bisa kita tebus." Kalimat itu menggantung. Aku tak paham maksudnya. Tapi hatiku terasa makin berat. Aku mulai tidur di kamar atas yang kini katanya kamar istri. Tapi tiap malam aku terjaga. Berputar dari satu sisi ke sisi lain, menahan gemuruh di dada. Aku istri, tapi bukan. Aku tinggal di rumah suami, tapi terasa seperti tamu. Dan yang membuatku makin gelisah. Kontrak kerjaku akan habis 2 minggu lagi. Tapi kini aku terikat pernikahan yang bahkan belum kucerna sepenuhnya. "Setelah ini, kamu tak perlu kerja lagi," kata Emer Chong suatu malam. "Kamu cukup tinggal di sini, temani aku. Kita bisa mulai dari awal." Dari awal? Dari mana? Bagaimana? Aku tak tahu. Yang ku tahu, hidupku tak lagi sama. Dan aku belum tahu apakah ini semua akan berakhir dengan bahagia, atau luka yang tak bisa sembuh.
Hari-hari berlalu seperti angin yang tak membawa kabar. Emercong tetap bersikap manis, bahkan terlalu manis. Ia memperlakukanku layaknya tamu kehormatan. Tapi justru karena itu, aku merasa asing di rumahku sendiri. Rasa penasaran tentang foto wanita muda di laci itu tak pernah hilang dari pikiranku. Siapa dia? Kenapa wajahnya bisa semirip itu denganku? Sampai suatu siang, saat Emercong pergi ke restoran, aku melihat pintu kecil di lantai 2 terbuka sedikit. Padahal selama ini pintu itu selalu terkunci. Pintu itu menuju ruangan sempit yang tak pernah kuperhatikan sebelumnya. Dengan langkah hati-hati, aku masuk. Di dalamnya gelap, hanya diterangi cahaya dari jendela kecil. Dan disitulah, aku melihat sebuah altar kayu kecil. Di atasnya, terdapat bingkai foto wanita yang sama, wanita dalam kebaya. Tapi kali ini, ia mengenakan gaun pernikahan putih, duduk di samping Emercong muda. Di sebelah altar, ada rak berisi buku harian. Aku tak berani membuka satu pun. Tapi sebuah kalimat di sampul salah satu buku itu membuatku lemas. Untukmu yang telah pergi, tapi selalu hidup di mataku. Aku menutup mulut, menahan napas. Lututku gemetar. Rasa dingin merayap dari ujung kaki sampai tengkuk. Saat itulah langkah kaki terdengar dari luar. Aku cepat-cepat keluar dan pura-pura menyapu lantai dekat tangga. Emercong berdiri di bawah, menatapku dengan ekspresi sulit dijelaskan. Ia tidak marah, tapi juga tidak tersenyum. "Kau masuk ruangan itu?" tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk perlahan. Tak tahu harus berkata apa. Tapi Emercong kemudian menarik napas panjang dan berjalan ke arah balkon. "Besok malam, aku ingin bicara denganmu. Ada hal yang harus kamu tahu, Laras." Suasana jadi hening. Angin sore masuk melalui jendela, membawa aroma teh yang belum disentuh di meja. Malamnya aku tak bisa tidur. Aku mulai menghubungkan semua yang kulihat. Foto, buku harian, cara dia menatapku, dan alasan kenapa ia ingin menikahiku secara diam-diam. Apa aku ini pengganti? Atau hanya bayangan dari seseorang yang pernah ia cintai? Pikiran itu menghantuiku sepanjang malam. Dan besok, semua akan terjawab. Tapi apakah aku siap mendengar jawabannya? Malam itu datang seperti mimpi buruk yang pelan-pelan jadi nyata. Emercong memanggilku ke ruang makan. Tapi kali ini, semua terasa berbeda. Di atas meja, ada 2 piring kecil, 2 gelas teh melati hangat, dan sebuah gaun merah elegan tergantung di kursi. Aku menatapnya dengan napas tertahan. "Kenakan ini, kalau kamu bersedia mendengarkan cerita yang selama ini kusimpan sendiri," katanya pelan. Aku tak menjawab. Tapi dengan tangan gemetar, aku bawa gaun itu ke kamar, memakainya dengan perasaan campur aduk. Bukan karena takut, tapi karena tak tahu siapa aku sebenarnya di mata pria itu. Ketika aku kembali ke meja makan, Emercong menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. Ia tak langsung bicara. Hanya mengambil sebuah foto dari sakunya, dan meletakkannya di atas meja. Namanya Meilin, almarhumah istriku. Kami menikah di usia muda. Tapi Allah mengambilnya terlalu cepat. Karena penyakit jantung, 15 tahun lalu. Dan sejak hari itu, aku tak pernah lagi jatuh cinta. Aku menatap foto itu. Meilin sangat cantik. Tapi yang membuat dadaku sesak adalah betapa miripnya wajahnya denganku. "Laras, kau tahu kenapa aku pilih kamu? Bukan hanya karena wajahmu yang mirip dengannya. Tapi karena caramu bicara, caramu berjalan, caramu menatap orang yang kamu sayangi. Semua itu mengingatkanku pada Meilin." Aku menunduk. Tangisku jatuh tanpa suara. Aku bukan ingin kau menggantikan dia. Tapi aku ingin menebus janji yang tak sempat kupenuhi padanya, dengan cara menjaga seseorang yang seperti dia. Ia melanjutkan, "Aku tidak akan memaksamu mencintaiku, Laras. Tapi malam ini, aku ingin kita mengenang Meilin. Bukan sebagai orang ketiga dalam hidup kita, tapi sebagai alasan kenapa aku ingin menjadi pria yang lebih baik." Lalu ia berdiri, mengambil satu lilin kecil, dan menyalakannya. Musik lembut mengalun dari speaker tua di sudut ruangan. Kami duduk, makan dengan pelan, dan diam. Tak ada pelukan, tak ada kecanggungan. Hanya hening, dan kedamaian yang sulit dijelaskan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya,
Aku tidur dengan air mata yang hangat. Bukan karena sedih, tapi karena aku tahu, malam pertamaku sebagai istri adalah malam untuk menghormati cinta yang pernah ada. Tapi pagi harinya, aku bangun dengan dada berat. Aku berdiri di depan cermin kamar, menatap pantulan diriku yang masih mengenakan gaun merah malam itu. Siapa aku sekarang? Istri dari pria yang masih mencintai masa lalu? Atau hanya bayang-bayang dari cinta yang belum selesai? Ketika aku turun ke bawah, Emer Chong sudah menyiapkan sarapan. Ia menyambutku dengan senyum dan mengatakan hal yang membuat langkahku terhenti. Aku sudah mengurus semuanya. Mulai minggu depan, kamu tak perlu kerja lagi. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini, bersamaku, sebagai istriku. Aku menatapnya dengan mata berkaca. Dalam diam, aku tahu bahwa aku tidak bisa. Emer Chong, terima kasih untuk semua yang sudah kau lakukan. Tapi aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama, ucapku pelan. Ia menatapku dalam. Lama. Lalu bertanya, karena kamu tidak mencintaiku. Aku menggeleng. Karena aku masih ingin menjadi anak, sebelum aku menjadi istri. Ibu di kampung masih menunggu. Aku ingin merawat beliau dengan tanganku sendiri, bukan sekadar mengirim uang. Suasana menjadi sunyi. Bahkan jam dinding pun seperti berhenti berdetak. Emer Chong berdiri dari kursinya. Lalu berjalan pelan ke arah jendela, menatap langit Hong Kong yang kelabu. Kalau aku minta kamu tetap di sini, apa kamu akan menyesal? Tanyanya. Aku menggeleng lagi. Yang akan kusesali adalah jika aku tak pernah memeluk ibuku saat beliau sudah sembuh. Butuh keberanian untuk mengatakan itu. Butuh kekuatan untuk meninggalkan kenyamanan demi kasih yang tak tergantikan. Laras, katanya pelan. Kalau begitu, kamu harus pulang. Mungkin inilah cara terbaikku menebus Meilin, dengan mengizinkan orang yang mirip dengannya memilih hidupnya sendiri. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena keikhlasan yang tak pernah kuduga akan kutemui dari pria sekuat dia. Tapi izinkan aku mengantarmu ke bandara, katanya dengan suara pelan. Setidaknya, aku bisa mengantar satu-satunya wanita yang pernah kuanggap rumah, pulang ke rumahnya yang sesungguhnya. Kalimat Emer Chong masih menggema di kepalaku saat kami tiba di Bandara Internasional Hong Kong. Langit mendung. Udara pagi dingin menusuk. Tapi hatiku hangat, karena keputusanku bulat. Kami tak banyak bicara selama perjalanan. Hanya sesekali saling menatap, lalu kembali menunduk. Mobil berhenti. Emer Chong turun lebih dulu, membuka pintu untukku seperti seorang suami yang akan melepas istrinya di pelaminan, tapi tanpa pesta, tanpa tepuk tangan. Di pelukannya yang terakhir, aku mendengar napasnya berat. Laras, aku tak tahu apakah aku pria baik atau egois karena pernah memintamu tinggal. Tapi aku tahu, kamu adalah bagian terbaik yang pernah hadir dalam hidupku, meski sebentar. Aku menangis dalam diam, memeluknya dengan erat. Terima kasih, karena sudah menyelamatkan ibu saya, dan membiarkan saya pulang, jawabku pelan. Sebelum aku berbalik menuju gate keberangkatan, ia menyelipkan sebuah amplop ke tanganku. Ini bukan uang, tapi sesuatu yang hanya boleh kamu buka saat sudah sampai di rumah. Aku mengangguk. Langkah kakiku berat, tapi pasti. Tanpa menoleh lagi, aku melangkah pergi. Tak ingin membuat perpisahan ini lebih menyakitkan. Sesampainya di kampung, aku disambut tangis dan pelukan hangat ibu. Kondisinya jauh lebih baik. Bahkan wajahnya lebih cerah dari yang terakhir kulihat melalui video call. Kami menangis bersama. Bukan karena duka, tapi karena rindu yang akhirnya terbayar. Setelah malam tiba dan ibu tertidur, aku duduk di kamar. Kutatap amplop dari Emer Chong yang sejak tadi kupendam di tas. Pelan-pelan kubuka, dan kudapati sebuah surat tangan, serta satu lembar cek. Di surat itu tertulis, "Laras, jangan pernah merasa bahwa kamu telah menjual dirimu. Justru kamu telah menyelamatkanku dari kesepian yang terlalu panjang. Gunakan uang ini untuk hidupmu, dan hidup ibumu. Ini bukan hadiah, tapi bagian dari janji yang ingin kutepati, meski lewat dirimu." Tangisku pecah. Bukan karena kehilangan, tapi karena ada cinta yang tidak diminta, namun datang dengan keikhlasan yang dalam. Dan malam itu, aku tahu, meski kami berpisah,
Aku tidak akan pernah benar-benar melupakan pria yang pernah menjadi rumah dalam perantauan. Hari-hari di kampung kembali berjalan dengan sederhana. Aku kembali jadi Laras yang dulu. Bangun pagi, bantu ibu menyiapkan sarapan, mencuci, menyapu halaman. Tapi dalam diam, ada yang berubah dalam diriku. Aku bukan lagi gadis yang takut akan pilihan. Aku sudah menjadi perempuan yang tahu makna pengorbanan. Ibu semakin sehat. Cek dari Emerchong sebagian besar kugunakan untuk membuka warung kecil di depan rumah. Sisanya, kutabung untuk hari tua ibu. Aku ingin beliau tenang. Tak lagi khawatir soal biaya hidup. Warga kampung sempat bertanya-tanya tentang kepulanganku yang mendadak. Tapi aku tak pernah cerita panjang. Cukup bilang, kerjaanku di luar negeri sudah selesai. Sekarang waktunya pulang dan bahagiakan ibu. Tapi takdir sepertinya belum selesai menulis kisahku. Suatu siang, saat aku menjaga warung, datanglah seorang pria muda, berkulit putih bersih, mengenakan pakaian sopan, dan membawa koper kecil. Ia memperkenalkan diri dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. Nama saya Hasan. Saya, keponakan dari Emerchong. Aku terkejut. Nama itu seperti kilat yang menyambar pikiranku. Paman saya sudah wafat 3 hari lalu, ucapnya dengan suara tenang namun lirih. Sebelum meninggal, beliau meminta saya untuk mencari Larasati, wanita yang telah memberinya alasan untuk hidup di akhir usianya. Hatiku seperti diremas. Kurasakan lututku lemas. Air mataku jatuh sebelum aku bisa menahannya. Hasan lalu menyerahkan sebuah kotak kayu kecil padaku. Paman bilang, ini milikmu. Warisan terakhir darinya. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya ada seutas kalung dengan liontin kecil bergambar bulan sabit dan tulisan Mandarin halus di baliknya. Cinta tak harus memiliki, tapi harus dijaga sampai akhir. Ada juga secari kertas kecil bertuliskan, jika suatu hari kamu bahagia, jangan lupa, kamu pernah membuat seseorang merasa layak dicintai sebelum ia pergi. Aku memeluk kotak itu, menangis tanpa suara. Tak kusangka, akhir kisah ini bukan tentang kehilangan, tapi tentang penerimaan dan penghargaan. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa tersenyum sambil berkata dalam hati, terima kasih, Emerchong, untuk cinta yang kau beri tanpa pernah meminta kembali. Hari-hari berikutnya kulalui dengan tenang. Warung kecilku mulai ramai. Ibu sering duduk di teras, menatapku dengan senyum bangga. Kami hidup sederhana, tapi jauh lebih damai dari sebelumnya. Hasan, keponakan Emerchong, sempat tinggal seminggu di kampung. Ia membantu memperbaiki bagian dapur yang bocor, dan sesekali membawakan barang-barang yang dikirim langsung dari Hong Kong, kenang-kenangan terakhir dari pamannya. Tapi yang paling membuatku tersentuh, adalah saat Hasan berkata pelan. Paman pernah bilang, kalau ia meninggal nanti, ia ingin dimakamkan di dekat danau tempat pertama kali ia bertemu Meilin. Tapi kalau tak bisa, cukup Laras yang tahu itu. Karena kamu adalah akhir yang tenang dalam hidup panjang yang sepi. Aku hanya bisa menatap langit, mengingat semua yang terjadi, sejak panggilan panik dari adikku tentang kondisi ibu, hingga pernikahan rahasia di negeri orang. Semua seperti mimpi. Tapi bukan mimpi yang ingin kulupakan, justru mimpi yang menjadikanku lebih dewasa. Beberapa bulan kemudian, Hasan kembali ke Hong Kong. Tapi sebelum pergi, ia menatapku dengan tatapan hangat. Jika suatu hari kamu kesana lagi, kamu tak sendirian. Hong Kong akan selalu punya satu kenangan yang tak akan pernah mati. Aku tersenyum. Dalam hati, aku tahu, cerita ini sudah selesai. Tapi jejaknya akan tinggal selamanya. Kini aku tidak lagi merasa jadi orang yang kalah. Aku bukan gadis desa biasa. Aku adalah perempuan yang pernah diuji cinta, diuji pilihan, dan menang karena bertahan. Dan saat kututup kotak kayu peninggalan Emerchong setiap malam, aku tahu, di balik kehilangan, Allah titipkan bentuk cinta lain, yaitu keluarga, ketulusan, dan kedewasaan. Dan dari jauh, mungkin, Emerchong juga sedang tersenyum.